Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Jidin, NIM 8111420270. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dengan Korea Selatan. Konflik perebutan Pulau Dokdo itu sendiri sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, yakni berawal sejak masa dinasti Silla pada abad ke-6. Pulau Dokdo yang berjarak sekitar 134 mil atau 215 km laut dari Korea Selatan dan sekitar 138 mil atau 220 km laut dari Jepang. Status kepemilikan Pulau Dokdo sendiri hingga kini belum jelas. Jepang dengan Korea Selatan sama-sama memiliki dasar kuat untuk mengklaim Pulau Dokdo tersebut, yakni Jepang dengan dasar Perjanjian San Francisco 1951 yang tentunya diperkuat dalam pasal 2, sementara Korea Selatan mengklaim Pulau Dokdo berdasarkan pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan yang di situ menyatakan bahwa Dokdo adalah wilayah Usanguk ataupun pulau yang tidak berpenghuni yang telah menjadi sasaran pada dinasti Silla, yaitu pada awal abad ke-6 atau 512 sebelum Masehi, yang menunjukkan bahwa kontrol efektif Korea Selatan atas Pulau Dokdo berawal pada saat dinasti Silla dan juga berdasar pada Skapin nomor 667 dan 1003. Jika dilihat berdasarkan UNCLOS 1982, maka Pulau Dokdo termasuk bagian dari zona ekonomi eksklusif kedua negara. Untuk sengketa ini tentunya berdampak kepada seluruh kegiatan, yakni tentunya berdampak dalam hubungan bilateral kedua negara, ekonomi, dan tentunya berdampak pada masyarakat. Banyak kerjasama yang dilakukan kedua negara menjadi ancaman pasca terjadinya sengketa ini. Ketidakpercayaan publik Korea Selatan terhadap Jepang maupun publik Jepang terhadap Korea Selatan tentunya mengakibatkan semakin tingginya hubungan kedua negara ini. Selain itu, masyarakat Korea Selatan maupun masyarakat Jepang juga mengalami kesenjangan dan ini terlihat jelas akibat dari adanya konflik tersebut. Pemerintah dari kedua negara, Jepang maupun Korea Selatan, sering melakukan propaganda yang ditunjukkan untuk masyarakat kedua negara tersebut. Akibat dari adanya propaganda tersebut yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan, masyarakat kedua negara semakin merasa anti terhadap Jepang dan anti terhadap Korea Selatan. Hal ini tentunya dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Yomuri dari Jepang dan oleh Ilbo dari Korea Selatan. Tentunya banyak upaya yang telah ditempuh oleh kedua negara, baik dari pihak Jepang maupun pihak Korea Selatan. Misalnya dengan membuat perjanjian perikanan, yaitu pada tahun 1998, melakukan negosiasi yang menghasilkan untuk menunda riset ilmiah di wilayah Laut Jepang dan melakukan riset ilmiah secara bersama. Jepang dan Korea Selatan tidak hanya menyelesaikan kasus sengketa ini hanya melalui negosiasi. Jepang pada saat itu membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional, yakni pada tahun 1954, 1962, dan 2012, akan tetapi selalu ditolak oleh Korea Selatan karena dianggap tidak ada sengketa wilayah mengenai pulau-pulau di Laut Timur Jepang. Sebenarnya ada upaya lain yang dapat dilakukan kedua negara untuk menyelesaikan sengketa ini. Misalnya saja untuk membuat perjanjian pengembangan bersama di wilayah Pulau Dokdo. Terus bisa juga melakukan mediasi dengan meminta pihak ketiga untuk menjadi mediator, atau bisa juga dengan cara menyelesaikan sengketa melalui prosedur wajib yang telah ditentukan dalam UNCLOS 1982, yakni melalui konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan internasional hukum laut. Untuk kedua negara, alangkah baiknya juga yakni Jepang dan Korea Selatan agar tidak mengedepankan ego masing-masing untuk dapat menyelesaikan perkara sengketa ini. Korea Selatan dan Jepang hendaknya kembali duduk bersama
untuk melakukan perundingan dengan pemikiran yang lebih tenang dan rasional guna dapat menyelesaikan sengketa ini, sehingga Jepang dan Korea Selatan dapat memilih secara tegas untuk menempuh upaya-upaya apa saja untuk bisa menyelesaikan sengketa ini, baik itu dengan cara melalui perjanjian-perjanjian pengembangan bersama, ataupun juga bisa dengan melakukan mediasi lalu menyelesaikan sengketa dengan prosedur wajib yang telah ditentukan dalam UNCLOS 1982, yakni melalui konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan internasional hukum laut. Dalam penyelesaian sengketa Pulau Dogdo ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan Pulau Dogdo itu sendiri. Itulah dia sedikit penjelasan dari saya mengenai sengketa ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.